إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat-Nya yang selalu Ia anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Khatib berwasiat kepada kita semuanya, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya keteguhan di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sifat yang paling nampak dari ahlul haq. Dan sesuatu yang paling dibutuhkan oleh setiap muslim di dalam kehidupan dunia ini adalah bagaimana ia bisa kokoh, teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di mana ia adalah merupakan tujuan yang paling tertinggi yang dimiliki oleh setiap muslim. Ketika ia masuk ke dalam Islam, ketika ia memegang Islam ini sebagai agamanya, maka ia akan memegangnya dengan seerat-eratnya. Teguh, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di zaman kita sekarang ini, zaman yang penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, berbagai macam sarana-sarana yang akan membawa kita kepada kesesatan. Beragam sarana yang akan membawa kita kepada kerusakan di dalam agama. Sehingga ketika kita berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama seperti kita memegang bara api. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya orang yang berada di atas al-haq, orang-orang yang komitmen di atas kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang paling banyak kesabarannya atas ujian yang dia dapatkan. Dan orang-orang yang komitmen di atas kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang paling kokoh ilmunya di dalam menghadapi fitnah syubhat. Karena seseorang tidak akan mampu untuk menghadapi syubhat kecuali dengan kekokohan ilmu. Dan seseorang tidak akan mampu untuk menghadapi fitnah syahwat kecuali dengan kesabaran. Dua fitnah ini, dua ujian ini adalah merupakan ujian yang sangat berat sekali.
bagi keimanan kita. Dan orang-orang yang berada di atas kebenaran, mereka adalah orang yang paling besar kesabarannya dan orang yang paling kokoh ilmunya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu tanda kecerdasan seseorang dan termasuk salah satu bukti kematangan agama seseorang adalah ketika dia mampu istiqomah, mampu berkomitmen di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan komitmen, keteguhan yang paling tertinggi di dalam agama adalah keteguhan dengan hati kita. Ya, keteguhan hati kita di atas kebenaran, keistiqomahan kita atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jauh dari sifat labil di dalam beragama. Jemaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk teguh di atas agamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka menghadapi orang-orang kafir agar supaya mereka itu teguh, tidak lari di dalam menghadapi mereka, tidak mundur berhadapan dengan mereka. Karena di dalam keteguhan itu terdapat kemenangan, keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan sekelompok orang-orang kafir di dalam peperangan, maka teguhlah kalian dan kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan, mudah-mudahan kalian mendapatkan kemenangan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu syarat agar supaya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita orang-orang beriman di atas agama Allah. Itu syaratnya adalah agar kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita dengan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menyimpang dari jalan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan akan meneguhkan kaki-kaki kalian, yaitu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kisah orang-orang yang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mengokohkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan pelajaran yang sangat besar bagi kita, yang mana dengannya kita bisa mengambil pelajaran yang besar agar kita mampu istiqamah, mampu teguh, tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan harapan terbesar bagi setiap muslim, tujuan terbesar bagi setiap muslim, yaitu dia bisa tegar, kokoh, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan kami
menceritakan kepada kalian, ya, kepadamu, cerita para rasul, yaitu untuk mengokohkan hatimu. Banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim kisah-kisah dari para nabi dan para rasul, dan juga orang-orang yang beriman, yang menjelaskan kepada kita akan kekokohan mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana para penyihir-penyihir Fir'aun ketika mereka menerima Islam, dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka beriman dan mereka kokoh di atas keimanan mereka, meskipun mereka diancam dengan ancaman yang keras dari Fir'aun, di mana Fir'aun itu berkata kepada mereka, sungguh aku akan memotong tangan kalian dan kaki kalian secara bersilangan, dan aku akan menyalib kalian di batang pohon kurma, dan sungguh kalian akan mengetahui siapakah yang paling keras siksaannya. Namun mereka, ya, para penyihir-penyihir Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap teguh di atas keimanannya. Ia lebih memilih kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit pun mereka tidak mundur di atas keimanan mereka. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, hendaknya kita selalu memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, mengokohkan hati kita di atas agamanya. Ya muqallibal qulub, thabbil qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma inni as'aluka at-thabata fil amr wa as'aluka azimatal rusd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pelajaran yang paling terbesar bagi kita untuk mengokohkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita banyak membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keteguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan kebenaran kepada manusia, yang dengannya setiap mukmin akan belajar atas keteguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah uswah yang terbaik bagi kita. Bagaimana kaum musyrikin, mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan membunuh banyak di kalangan para sahabat. Namun itu tidak membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam mundur di dalam menyampaikan kebenaran ini kepada mereka. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan tawaran-tawaran yang besar dari tokoh-tokoh kaum musyrikin, ya, dari harta dan juga jabatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah-kisah orang-orang saleh sebelum kita. Bagaimana keteguhan mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, dengan beraninya ia mengungkapkan kalimat kebenaran di hadapan orang-orang musyrik ketika berada di depan Ka'bah. Di saat itu orang-orang musyrik mereka berdiri lalu kemudian memukuli Abu Bakar As-Siddiq hingga
ya sampai disebutkan ya tidak dikenal lagi wajahnya, karena wajahnya itu dipenuhi, wajah Abu Bakar As-Siddiq itu dipenuhi dengan darah, dan bahkan beliau sampai dibawa ke rumahnya ya dalam keadaan antara hidup dan mati. Namun hal itu tidak melemahkan dia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, bagaimana beliau itu disiksa dengan berbagai siksaan oleh orang-orang musyrik. Bagaimana mereka meletakkan besi yang dipanaskan itu ke badannya, dan api itu tidaklah dipadamkan kecuali dengan lemak yang ada di punggungnya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia pernah bertanya kepada Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu ya berkenaan tentang siksaan yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin kepadanya. Maka beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, lihatlah ke belakang punggungku ini. Lalu kemudian dilihatlah oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh telah dinyalakan api untukku, lalu kemudian aku diseret menuju api tersebut, dan api tersebut tidaklah padam kecuali dengan lemak yang ada di punggungku. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita baca ya, dari kisah orang-orang yang saleh, bagaimana keteguhan mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana keimanan mereka yang kokoh yang berada di dalam hati mereka ketika mereka menghadapi berbagai cobaan, berbagai penyiksaan yang dialami oleh anggota badan mereka, namun itu semuanya dianggap kecil dan ringan karena kekokohan hati mereka. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita memohon Allah kepada Allah ya, sebagaimana ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub thabbil qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang menggoreskan hati, goreskanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas agamanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.